tes 1. Tes 1 2 3 1 2 3 ya 1. Oke. 1 2 3 tes 1 cek ya. Oke, suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Ya. Pak. Ya. Saya screen dulu. Baik, selamat siang ya. Mohon maaf agak terlambat sedikit ya. Saya langsung aja untuk menghemat waktu. Topiknya adalah topik 3. Ini kelihatan dah topik 3-nya kita. Recent trends in the digital economy atau ekonomi digital atau perkembangan ekonomi digital saat ini. Ya, diikuti dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, di dalam topik ini kita akan diskusikan ya bagaimana perkembangan teknologi informasi itu mempengaruhi juga kegiatan ekonomi digital. Nah, adapun tujuan daripada topik ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan memahami dan dapat menjelaskan tren perkembangan ekonomi digital saat ini, kemudian dapat menjelaskan juga perkembangan ICT, ya, khususnya yang digunakan di dalam ekonomi digital. Ya. Kemudian juga kita akan mencoba membaca statistik perkembangan penggunaan ICT dan implementasinya di dalam ekonomi digital. Nah, ini sebetulnya di dalam mata kuliah teknologi di dalam mata kuliah sistem informasi itu sudah kita bahas sekilas ya. Nah, ada e-book yang saya sertakan. Di dalam e-book ini materi topik hari ini ada di chapter 1 ya, di bab 1. Oke. Kemudian ada slide juga. Kemudian ada beberapa artikel yang terkait dengan topik ini. Ya, ada artikel tentang blockchain, yang ini kaitannya nanti dengan Bitcoin. Ya. Kemudian juga ada artikel tentang artificial intelligence, ya, intelijen buatan. Kemudian IoT, ya, Internet of Things, dan berbagai macam artikel di situ ada 6 kalau tidak salah. Kemudian juga ada beberapa video yang bisa kamu saksikan ya terkait dengan perkembangan teknologi ya, yang hubungannya dengan bagaimana itu kemudian menghasilkan ekonomi ya. Nah, yang menarik di sini adalah misalnya perkembangan 3G printing ya,
printer 3 dimensi. Nah, silakan nanti Anda bisa saksikan ya bagaimana ini bisa menjadikan salah satu peluang usaha ya, menjadi satu peluang usaha ada dengan modal yang tidak begitu banyak sebetulnya ya. Nah, kemudian juga bagaimana perkembangan printer 3 dimensi ini di dalam membuat satu bangunan ya, seperti yang saya ceritakan minggu lalu. Jadi ke depan bisa jadi tukang-tukang bangunan itu mungkin sudah tidak digunakan lagi ya, tidak. Kemudian juga bagaimana penggunaan ini 3 dimensi printing itu bisa menghasilkan usaha ya. Oke. Nah, satu lagi yang menarik ini nanti bagiannya si Dani ya, Denny. Ini silakan kamu pelajari Denny, kamu fokus ke sini. Ini terkait dengan Bitcoin ya yang menggunakan platform blockchain. Jadi Bitcoin itu satu mata uang digital, tetapi itu dikaitkan dengan blockchain. Oke, kemudian berikutnya adalah ada tugas presentasi dan diskusi ya. Di dalam presentasi ini Anda diminta seperti pada topik yang kedua, membuat presentasi dari materi ya. Tapi nanti saya akan memilih topiknya ya, masing-masing harus fokus pada satu topik. Pada satu subbahasan yang ada di dalam topik 3 ini. Dan nanti Anda akan presentasikan di pertemuan di kuliah berikutnya. Ya. Oke. Nah, saudara sekalian, file presentasinya Anda boleh tidak harus menggunakan apa itu namanya PowerPoint ya, tidak harus menggunakan PowerPoint. Anda bisa tulis tangan lewat kertas, lalu Anda foto atau jadikan PDF. Nanti diunggah di sini. Ya. Nah, gunakan format PDF atau JPEG. Ya. Untuk yang jangan menggunakan PNG ya, PNG. Itu tidak bisa terbuka kalau tidak bisa dilihat kalau di jurnal learning atau di LMS kita ini. Digunakan PDF atau JPEG. Nah, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang bab 3 ini. Sebentar, ini suara siapa nih? Ya. Terlihat ya slide-nya, Nurul? Terlihat, Pak. Oke, saya akan jelaskan sedikit dulu slide topik 3, ya. Lalu Anda nanti mungkin di topik 2 sudah ada yang mengunggah apa itu file presentasi, nanti kita lihat siapa ya. Nah, saya buka. Oke, tren perkembangan di ekonomi digital saat ini ya. Nah, saudara sekalian, paling tidak saat ini ya, perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi atau teknologi digital yang kemudian juga mempengaruhi
kegiatan ekonomi digital, ya, antara lain pertama adalah blockchain. Blockchain ini adalah satu platform, ya, yang banyak digunakan untuk melakukan investasi atau melakukan pembayaran melalui blockchain. Jadi kasarannya bisa saya kasih contoh yang paling kecil itu misalnya seperti GoPay, lalu OVO, lalu Dana, ya, kemudian apa itu dompet dan lain sebagainya gitu. Namun demikian di dalam blockchain ini bersifat global. Ya. Jadi blockchain ini semacam catatan keuangan. Jadi kalau saya punya mata uang digital, ini lalu saya daftarkan di dalam blockchain, ya, maka setiap transaksi yang saya lakukan itu tercatat di dalam platform ini, platform blockchain ini. Nah, memang di Indonesia belum begitu banyak yang menggunakan ini karena memang belum mendapatkan izin secara khusus, ya. Tapi saya kira nanti suatu saat, ya, tidak lama lagi platform blockchain ini akan merambah di Indonesia, ya. Mengapa demikian? Karena dengan blockchain ini itu dapat memangkas, ya, biaya-biaya transaksi, Yang biasa kita kalau kita transfer uang, kalau kita belanja sesuatu itu dikenakan tambahan biaya, ya, biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam blockchain ini tidak dikenakan biaya karena si pemilik uang, ya, itu berhubungan langsung dengan si penjual atau si penyedia jasa yang juga terdaftar di dalam blockchain. Jadi memang ada pendapat siapa ya, Rintan apa siapa itu mengatakan bahwa, atau siapa ya, Renard ya, yang mengatakan di dalam diskusi topik 2 itu bahwa di sisi lain memang mata uang digital itu, ya, apalagi kalau dikaitkan dengan blockchain, itu memang baik, ya, tetapi di sisi lain juga akan membuat orang menjadi boros, ya, karena seakan-akan kita belanja, ya, kita mengeluarkan uang itu tanpa ada wujudnya, ya. Jadi seakan-akan, ya, bebas gitu, ya, tidak merasa mengeluarkan uang. Itu sehingga orang menjadi konsumtif memang, ya. Tapi meskipun demikian saya kira yang penting adalah bahwa teknologi ini eh, memberikan manfaat kemudahan bagi manusia, bagi masyarakat. Nah, yang kedua adalah data analytics. Nah, ini juga saudara, Anda bisa mengikuti berbagai kursus, ya, atau mungkin mengikuti berbagai tutorial yang ada di YouTube, video, ya, video tutorial mengenai data analytics, ya. Salah satu software yang digunakan itu adalah Python, ya. Ada berbagai macam software yang digunakan untuk menganalisis data, big data, ya. Jadi di dalam mata kuliah sistem informasi sudah saya kenalkan mengenai big data, ya. Big data. Data yang sangat besar, misalnya di Twitter, di YouTube, ya, di mana lagi? Di Instagram, ya. Nah, dengan data analitik ini dibantu dengan software Python misalnya, maka kita bisa mengetahui, bisa melakukan analisis data yang begitu banyak, ya. Misalnya di Twitter, kita ingin mengetahui apa yang menjadi kecenderungan konsumsi masyarakat saat ini di saat terjadinya pandemi COVID-19 atau bagaimana pola, ya, belanja masyarakat saat ini. Nah, itu bisa kita cari datanya di Twitter, ya, dengan menggunakan data analitik, sehingga kita bisa mendapatkan data yang misalnya membicarakan tentang belanja online, ya,
membicarakan tentang e-commerce, ya, membicarakan tentang Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, dengan data analitik ini, maka kita bisa mengetahui seberapa banyak sekarang kecenderungan masyarakat itu untuk belanja online misalnya. Nah, ini juga menjadi perkembangan yang menarik. Nah, saya sarankan Anda di Jogja ada, tidak begitu mahal ya, beberapa kursus mengenai data analitik ini. Dan saya kira bagi kita penting orang ekonomi untuk mengetahui bagaimana pola-pola perkembangan fenomena ekonomi, ya, apalagi di saat-saat seperti ini. Dan juga kalau Anda ingin mengambil skripsi tentang data analitik, ini juga bagus ya. Saya sarankan juga ada di antara kalian yang bisa mengambil topik skripsi nanti itu dengan berbasis pada data analitik ya. Nah, kemudian ada artificial intelligence atau intelijen buatan. Seperti misalnya apa ini artificial intelligence, seperti misalnya yang tercipta yang ada saat ini pemeriksaan tentang gejala COVID ya, teknologi yang ditemukan oleh UGM Universitas Gadjah Mada yang kita sebut dengan genos ya, untuk mendeteksi apakah seseorang itu terdeteksi, terkonfirmasi terpapar virus atau tidak ya. Salah satu artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang seakan-akan itu menggantikan kecerdasan manusia. Kemudian ada 3D printing 3 dimensi ya, yang saya ceritakan tadi. Ini juga menjadi peluang usaha ya, kalau misalnya saja ingin membuat patung ya, patung tentang sesuai dengan bentuk tubuhmu, bentuk badanmu. Nah, ini melalui 3D printing ini bisa dilakukan ya. Jadi merefleksikan satu benda yang kemudian nanti bisa dibuat secara wujudnya bisa seperti apa yang dicetak, apa yang direfleksikan di dalam printing ini. Nah, kemudian ada IoT ya, internet untuk segala hal. Kemudian ada robot ya, kemudian ada cloud computing ya. Nah, sekarang ini tidak lagi orang mengandalkan hard disk ya, tempat penyimpanan data yang ada di laptop atau ada yang di PC. Tetapi sekarang ini banyak orang sudah menggunakan cloud computing, ya, tempat menyimpan data itu di awan, artinya di suatu server yang dikelola oleh sebuah perusahaan. Sehingga ini tidak hanya data tetapi juga aplikasi-aplikasi bisa kita gunakan, bisa kita simpan di sini ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menginstal ya, kita tidak perlu lagi membawa hard disk atau laptop kemana-mana, sepanjang di suatu tempat itu ada jaringan internet, maka di situ kita bisa mengakses data-data yang kita miliki, yang kita inginkan, yang kita butuhkan ya, melalui cloud computing. Nah, contoh yang paling mudah itu adalah Google Drive. Nah, nanti saya mintakan juga supaya Anda punya akun Google ya, supaya bisa memiliki bisa mengakses Google Drive. Sebetulnya di akun Microsoft Web-nya itu Anda ya, kalau Anda mau masuk ke LMS itu juga bisa digunakan untuk mengakses OneDrive ya, OneDrive itu kapasitasnya lebih besar. Oke.
Nah, simpanlah semua data-data kamu di situ, ya, data kuliah, data foto, ya, kalau di Google ada namanya foto, eh, apa itu, foto ya, itu kita bisa simpan foto, bisa simpan video di situ, ya. Kalau di Google memang kapasitasnya terbatas, hanya 15 giga. Nah, itu semua file-file kamu bisa kamu simpan di situ, sehingga nantinya kamu butuhkan, kamu berada di suatu tempat, ya, tetapi mungkin laptopnya atau hard disknya atau flash disk kamu ketinggalan, ya kamu masih bisa mengakses data kamu yang ada di cloud computing itu, ya. Sepanjang di tempat itu ada ada jaringan internet. Itu kemudian yang lain yang membuat ekonomi digital ini semakin menggeliat itu karena tidak lama lagi, ya, kalau di negara lain sudah ada jaringan 5G, ya, mobile 5G. Nah, inilah ada 8 jenis teknologi sekarang ini yang membackup perkembangan ekonomi digital. Ya. Baik, kemudian berikutnya saya kira ini sudah saya pernah sampaikan bahwa ekonomi digital ini paling tidak ada 3 bahagian, ya. Yang pertama ada hardware, software, ya. Kemudian apa teknologi informasi atau jaringan komunikasi begitu. Nah, jadi ada di dalamnya. Kemudian nanti ada pelayanan digital dan platform-platform yang terkait dengan ekonomi. Misalnya saja ada GoPay, ada Gojek, ada fintech, ya, ada Traveloka, ya, yang menggunakan untuk pemesanan tiket. Kemudian ada Airbnb untuk pemesanan hotel atau homestay, ya. Ini semua adalah menggunakan platform. Nah, inilah kemudian muncul, ya, bahwa di lapisan terakhir, di lapisan luar itu menjadi e-business, ya, e-commerce, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian, nah, jadi paling tidak kalau kita membaca perkembangan penggunaan teknologi di dalam kegiatan ekonomi, ini ada 3 lapis, ya. Setiap usaha di dalam ekonomi digital itu, di dalamnya ada hardware, ada software, ada jaringan komunikasi yang paling utama, kemudian ada layanan digital, ya, ada platform yang digunakan, ya. Nah, itulah kemudian apakah nanti platform itu digunakan untuk e-commerce, ya, atau shopping online, ataukah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, permintaan masyarakat seperti Gojek, GoFood, dan lain sebagainya. Nah, baik. Nah, ringkasnya seperti ini, ya. Lebih jelasnya ini di dalam lingkaran tengah ini, ya, yang inti daripada ekonomi digital itu adalah hardware, software, ya, dan jaringan telekomunikasi. Lalu kemudian yang paling luar itu berbentuk e-commerce, ya, berbentuk pengembangan pertanian misalnya, ya. Kemudian e-bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini didukung oleh, ya, diakses atau didukung oleh smartphone. Orang bisa menggunakan HP untuk mengakses di platform digital ekonomi digital ini. Kenapa? Karena semuanya itu tersimpan di dalam cloud computing, ya, yang kemudian menjadi big data. Jadi banyak data-data yang tersimpan di dalam cloud computing yang kemudian bisa diakses oleh konsumen. Itu kemudian saudara sekalian berikutnya, saya ini slide-nya banyak sekali memangnya. Semuanya ada di dalam e-book kita, ya. Oke. Nah, ini statistik mengenai seberapa banyak masyarakat di dunia ini, ya, yang mengeluarkan waktunya untuk
menggunakan internet. Memang yang terbanyak sekarang ini memang adalah Amerika, United States, disusul oleh negara Cina, ya, kemudian ada Jepang, ya, dan seterusnya, ya. Sisanya 26% ini di negara-negara Afrika, Asia, seperti di Asia Tenggara dan seterusnya. Nah, intinya bahwa dua negara ini, United States, Amerika dan Cina, ini adalah pengguna internet terbesar di dunia. Nah, berikutnya sama ini. Ya, ini datanya, data statistik berikutnya menunjukkan bahwa ya teknologi mobile, ya, seperti HP yang kita gunakan sekarang ini itu semakin berkembang dari waktu ke waktu, ya. Dan diperkirakan pada tahun 2025 penggunaan 5G itu semakin banyak, ya. Di 2018 5G belum ada, tetapi di 2021 saya kira sampai 2025 nanti, maka penggunaan broadband atau jaringan 5G orang akan beralih ke 5G semuanya, ya. Kemudian, saudara sekalian, juga penggunaan cloud computing. Ya, sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan, individu-individu yang menggunakan cloud sebagai tempat untuk menyimpan data ataupun aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan. Ya. Nah, ini kita lihat datanya, trafficnya ini semakin meningkat, ya, dari tahun 2016 sampai tahun, dan diperkirakan pada tahun 2021 ini penggunaan cloud itu semakin meningkat. Nah, kemudian data, nah, ini data menunjukkan bahwa traffic data, ya, atau lalu lintas data di dunia ini, jadi di atas kamu itu, di samping kamu itu, di atas gedung kita itu data berseliweran, ya. Terjadi polusi data sebetulnya, ya, di sekitar kita ini, dan itu sepanjang 24 jam, ya, data berseliweran di atas kita. Nah, saudara sekalian, traffic data bisa kita bayangkan, ya. Di tahun 2022 traffic data per detiknya itu baru sekitar 100 GB. Namun 5 tahun kemudian, ya, itu meningkat menjadi 2000 GB per second, ya. 2000 per second. Dan kemudian 10 tahun kemudian, tahun 2017, itu sudah mencapai 46.600 GB per detik. Dan diperkirakan pada tahun 2022, 5 tahun berikutnya, maka lalu lintas data, ya, di dunia ini itu adalah 150.700 GB per detik. Bisa dibayangkan, ya. Jadi dalam satu hari itu ada berapa banyak data, ya. Di YouTube saja, ya, per menitnya itu ada sekitar 100 GB transaksi traffic data. Orang yang mengakses, lalu orang yang mendownload atau mengupload video di YouTube, ya. Per menit, ya, per menit. Jadi kalau Anda kali selama 24 jam itu ada berapa gigabyte. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa, ya, penggunaan internet itu memang menjadi suatu hal yang sudah sangat umum dan sangat penting bagi masyarakat modern saat ini. Hampir semua di bidang kehidupan itu semuanya terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga jangan diabaikan, ya. Baik, kemudian saudara sekalian, faktor lain yang mendukung teknologi, yang mendukung digital ekonomi ini ya, ini apa ini namanya, statistik mengenai lalu lintas internet juga, ya. Kita lihat di bagian sebelah kanan ini saja.
bahwa penggunaan lalu lintas internet yang tadi sekian gigabyte itu digunakan oleh konsumen itu jauh lebih besar daripada pelaku usaha atau pelaku bisnis. Artinya memang bahwa ya, masyarakat umum ya, itu lebih banyak menggunakan ya, atau memanfaatkan internet untuk kegiatan sehari-harinya. Ya. Kita lihat hampir di ini yang biru ini adalah konsumen atau masyarakat umum, sedangkan pelaku bisnis ini yang di atas ya, tidak begitu banyak prosentasenya. Oke, kemudian lagi dan seterusnya ya, saya coba lihat yang lain lagi apa ini. Kabel ya. Ini apa? Ya, lanjut lagi ya. Ini sepertinya sudah pernah kita bahas di dalam mata kuliah sistem informasi ya. Memang bentuknya berbeda tetapi datanya sama. Sebentar. Nah, ini yang menarik juga ya, saudara sekalian. Ini penggunaan ini di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu ditunjukkan ini ya, bahwa penggunaan internet secara global itu lebih banyak digunakan oleh masyarakat di negara-negara berkembang ya, developed countries. Di negara-negara berkembang seperti misalnya Indonesia ya, di India, Vietnam. Dan semakin hari perkembangannya semakin tinggi, ya, semakin meningkat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, ini juga data yang menarik ini bahwa penjualan e-commerce ya, di berbagai negara memang masih dikuasai oleh Amerika, lalu Jepang, lalu Cina dan seterusnya. Indonesia dalam hal ini ya, belum memang masuk di dalam kategori negara yang mempunyai yang penjualan e-commerce-nya itu, transaksi e-commerce-nya terbesar. Tetapi seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa Indonesia berada di posisi breakout ya, seperti yang hasil studi daripada Universitas SUFI itu. Indonesia sekarang ini posisi teknologi informasinya berada pada posisi breakout, artinya bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi untuk berkembang ya, di dalam penggunaan teknologi informasi di masa-masa yang akan datang. Ya. Karena kita penduduknya termasuk banyak ya. Oke, lainnya adalah data-data ya, statistik-statistik tentang penjualan online ya. Oke, saya lanjutkan mana lagi yang penting. Oke. Ya, baik. Nanti silakan Anda baca-baca sendiri ya data-datanya ini. Kalau ada yang tidak jelas bisa Anda tanyakan. Baik, saudara sekalian, sampai di sini adakah pertanyaan terkait topik ini? Anda boleh tanya juga melalui apa itu chat room. Ya. Ya, halo, dengan siapa ini? Ya, bentar ya, saya matikan dulu share screen-nya ya. Ya, oke. Siapa? Ricky. Jaringan saya kurang bagus. Oh, Denny. Ricky, suaranya tidak kedengarannya.
Ya, suara kamu tidak nyampe, tidak. Halo, Ricky, ditahan dulu ya, Ricky ya. Kamu chatting aja. Kamu chat room saja ya. Suaranya tidak jelas, terputus-putus. Ricky, kamu chat aja, kamu chat ke saya. Nah, kita punya waktu 15 menit lagi ya. Saya akan masuk ke dalam tugas kamu, yaitu presentasi topik 2. Ya, sebentar dulu. Ya, nanti saya tampilkan di sini saja. Silakan nanti yang akan mempresentasikan ya. Ini saya cek coba. Yang sudah siap, silakan. Ada Anggra Widyaningrum. Halo Anggra. Halo Pak. Ya. Maaf ini di sini lagi bising. Lagi bising ya, kita lewati ya. Kemudian ada Denny. Jadi Anda presentasi ini lalu langsung saya beri nilai ya. Denny, apa kamu mau presentasi di sini? Tapi kamu pakai ini ya. Coba saya buka dulu. Ekonomi digital topik 2. Ini Denny. Denny, halo Denny. Denny bisa dengar suara saya? Tidak ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Ada Alif Tiana. Nah, saudara sekalian, ini seperti contoh pekerjaan Alif ini ya. Jadi yang saya masuk adalah presentasi ya. Jadi presentasi itu poin-poinnya, poin-poin penting saja, bukan dalam bentuk kalimat gitu ya. Jadi monggo diperbaiki ya. Kamu kan mau presentasi gitu ya. Jadi dalam bentuk poin-poinnya saja lalu Anda presentasikan. Gitu ya. Oke, Alif, ada Alif, sementara nggak apa-apa seperti ini. Halo Alif. Halo Pak. Ya, silakan. Ini kelihatan nggak punya kamu ini? Kelihatan Pak. Oke, kalau kelihatan silahkan kamu mempresentasikan ini topiknya apa yang kamu pilih ini, admin media sosial ya. Iya Pak. Ya, sebentar Pak, saya juga mau buka filenya. Loh, pakai ini aja, nggak kelihatan Bu. Oh, pakai itu? Iya. Oh ya. Nanti saya yang ini kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan tugas ekonomi digital dengan tema tantangan peluang ekonomi global di era digital. Nah, pada kali ini saya mengambil topik admin media sosial. Revolusi industri 4.0 akan melahirkan beragam bentuk lapangan pekerjaan berbasis teknologi. Jenis pekerjaan Bentar, Pak. Ya. Kok hilang, Pak? Ya. Jenis pekerjaan baru tersebut juga menuntut manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ekonomi digital ini ternyata menjadi peluang tersendiri untuk industri dan UMKM karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya secara lebih luas, murah, dan lebih mudah. Jadi UMKM dapat bertahan bahkan pada masa krisis ataupun pandemi kali ini. Pada sekarang ini, banyak pekerja yang dirumahkan karena pandemi COVID-19.
Hal ini dilakukan dengan terpaksa karena pekerjaan harus dilakukan di rumah dengan menggunakan bantuan teknologi digital. Nah, salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah di masa pandemi sekarang ini adalah menjadi admin media sosial atau admin online shop. Apa admin media sosial itu? Admin media sosial itu adalah seseorang yang memiliki pekerjaan, mengelola dan mengoperasikan segala kegiatan administratif yang terdapat pada platform media sosial. Sekarang admin media sosial banyak dicari karena pada sekarang ini banyak perusahaan atau usaha UMKM yang membutuhkan admin untuk mengatur segala keluar masuknya barang atau yang lainnya. Berikut beberapa kegiatan administratif yang menjadi tugas pokok admin media sosial. Yang pertama, mengelola dan menjaga kerahasiaan password. Yang kedua, membuat konten gambar, video, dan tulisan. Yang ketiga, membuat strategi komunikasi. Yang keempat, membuat strategi SEO. Yang kelima, mengatur kampanye dan periklanan. Yang keenam, membentuk komunitas, dan yang ketujuh membuat laporan wawasan. Semua tugas-tugas di atas sama pentingnya, jadi sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang admin media sosial mengetahui ruang lingkup utama pekerjaannya, walaupun secara teknis kemungkinan besar tugas-tugas di atas tidak hanya dikerjakan oleh seorang admin saja, tetapi sudah sebaiknya seorang admin media sosial menguasai dan memiliki kemampuan dalam mengerjakan ketujuh tugas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alif. Baik, ada pertanyaan tidak? Jadi ini Alif memilih pekerjaan sebagai admin medsos ya, admin media sosial. Menarik ini, memang saat ini banyak dibutuhkan ya, khususnya UMKM yang kita tahu bahwa pada umumnya pemilik atau pelaku usaha UMKM ini masih banyak yang gaptek ya. Nah, ini menarik ini ya. Anda bisa menawarkan diri untuk menjadi admin media sosial ya, di mana membantu para UMKM misalnya ya untuk memasarkan produk-produknya melalui digital marketing. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Anda bisa melalui chatting juga atau bisa langsung. Halo? Denny suaranya tidak muncul ya. Ada pertanyaan? Denny, suaranya kamu tidak muncul. Ya. Bisa lewat chatting ya. Kamu chat aja kalau tidak muncul suara kamu. Sekalian kamu semuanya ya, chatting Anda tulis nama dan nomor mahasiswa ya, di chatnya itu. Semua ya. Ini Alif karena saya minta untuk modelnya adalah model presentasi, jadi poin-poinnya saja, tetapi ini tulisannya dalam bentuk kalimat ya. Nah, ini saya tidak kasih full nilainya, saya kasih kamu segini aja. Kelihatan nggak Alif nilainya? Kelihatan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Apa mau diperbaikin, Pak? Boleh, kalau kamu perbaiki masukin lagi di sini ya, ininya. Ya. Oh iya. Poin-poinnya. Ya, oke. Nah, Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Alif kamu fokus ke admin sosial, media sosial ya, untuk presentasi-presentasi berikutnya. Oke. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Ini menarik ini sebetulnya, pekerjaan admin sosial memang belum banyak sih benar. Ya, oke, Ninda. Ya, Ninda, halo Ninda. Halo, Pak. Oh, ya, sebentar ya. Materi presentasimu kelihatan tidak ini? Kelihatan, Pak.
Ya, oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasikan tentang jenis-jenis pekerjaan yang akan tercipta di era digital. Saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Perubahan era ini ditandai dengan masuknya teknologi digital di berbagai bidang kehidupan manusia, baik di sektor ekonomi, bisnis, perbankan, infrastruktur, maupun komunikasi. Selain hal tersebut, perkembangan dunia digital juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Munculnya berbagai jenis pekerjaan baru ini di era digital menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang tidak hanya berupa hard skill dan soft skill. Jenis-jenis pekerjaan yang akan tercipta sebagai berikut. Yang pertama ada sosial media spesialis. Itu adalah perkembangnya teknologi digital membuat media sosial memiliki peran yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan brand awareness dan membangun koneksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, pentingnya media sosial sebagai platform pemasaran saat ini. Banyak perusahaan mencari sosial media spesialis untuk mengelola seluruh akun media sosial perusahaan. Yang kedua ada context writer. Konten. Dilihat dari nama content writer, memiliki arti seseorang yang membuat konten tertentu dalam bentuk tulisan. Pekerjaan sebagai content writer saat ini sangat dicari oleh beberapa perusahaan untuk menulis artikel yang akan diunggah di website perusahaan. Yang ketiga ada video creator. Profesi sebagai video creator bisa dibilang merupakan profesi yang diminati oleh banyak orang di era digital saat ini. Pasalnya, banyak perusahaan juga membutuhkan seorang video creator untuk membuat konten berbentuk video. Yang keempat ada graphic designer. Seorang graphic designer bertugas untuk membuat konten pemasaran perusahaan dalam bentuk gambar. Dalam membuat desain, seorang graphic designer harus memiliki kreativitas yang tinggi agar mampu menghasilkan visual yang komunikatif dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir ada data analisis. Data analisis memiliki tugas untuk menganalisis data yang nantinya dapat menjadi acuan bagi kemajuan sebuah bisnis di suatu perusahaan. Data-data tersebut nantinya bukan hanya dianalisis saja, namun juga harus mampu dijelaskan sebab akibat oleh seorang data analisis. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, bagus ya, Ninda. Iya, Pak. Data analis. Nah, yang paling dekat dengan ilmu kita, dengan ilmu ekonomi itu adalah analis data, ya, analis data. Yang tadi saya sampaikan, data analitik, ya. Jadi bagi kamu yang ingin memperdalam itu, nanti bisa ikut kursus data analitik, ya, menggunakan Python. Nanti coba saya komunikasikan dengan penyedia kursus ya, siapa tahu kamu berminat. Tentunya ada biaya di situ ya. Nah, Ninda, dari 5 pekerjaan yang baru ini, mana yang kamu tertarik di sini? Yang mana? Video creator. Halo Ninda. Iya, Pak, sebentar. Yang Video creator, Pak. video creator. Oke, kita sudah punya dua ahli. Ada ahli di media sosial tadi Alif. Nah, sekarang Ninda di video creator ya. Oke. Nanti saya tawarkan ke perusahaan ini. Oke, Ninda, karena tampilannya bagus ya, saya beri angka segini. Kelihatan nggak nilainya?
Kelihatan, Pak. Oke, Terima kasih ya, Pak. ya, cukup ini ya, segini aja. Ya, cukup, Pak. Ya, oke. Saya simpan ya. Oke. Yang berikutnya, sebentar lagi loading. Nah, berikutnya Rintan. Rintan, halo Rintan. Halo Rintan. Adakah Rintan Fitriana? Rintan, kamu di mana? Ya, saya lewati. Ya. Kemudian ada Regina. Regina Ratri. Ratri ada? Halo. Halo Regina. Regina ada? Tidak. Ya, saya lewati. Kemudian ada Rena. Ya, ini Kastrena. Kastrena ada? Halo. Pak, mohon maaf. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf. Kenapa? Tes Rena mau diulang pakai PowerPoint aja, boleh? Ya, sekarang dipresentasikan dulu aja, nanti diperbaiki ya, baru di-upload lagi. Oke? Itu, Pak, soalnya salah ngirim itu, Pak. Oh, salah ngirim? Kenapa? Enggak Nggih. betul ini. Mau diganti maksudnya? Nggih, Pak, mau diganti dulu. Baik, kalau gitu kita kembali ke Anggra. Anggra ada? Ada, Pak. Ya, silakan kamu mempresentasikan ini materimu di topik 2 ini. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan materi topik 2 tentang tantangan dan peluang ekonomi di era digital. Nah, memasuki era digital 4.0 menandakan bahwa era perdagangan bebas pun telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis ekonomi. Namun, lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Di zaman di mana teknologi sangat berkembang pesat saat ini, teknologi mengambil peran yang cukup besar dalam mempengaruhi semua aspek kehidupan. Dengan kemudahan yang ditawarkan, membuat teknologi dianggap lebih efisien dalam mengerjakan dan memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia. Namun, kemajuan teknologi dan penerapannya yang kini sudah banyak dilakukan di berbagai bidang ikut membuat banyak efisiensi yang dilakukan dalam hal tenaga kerja. Hal ini yang membuat beberapa pekerjaan mungkin tidak akan bertahan lama eksistensinya dan terancam hilang di masa depan. Nah, berikut ini merupakan contoh beberapa pekerjaan yang diperkirakan akan hilang di masa depan dengan adanya perkembangan ekonomi digital. Yang pertama itu ada guru atau dosen. Wah, kamu ngejek saya ini, berarti saya nggak ada kerjaan. Hah? Waduh. Ya, silakan. Oke, lanjut ya, Pak. Ya. Yang pertama ada guru atau dosen. Manusia dianggap sebagai tenaga pengajar yang tidak lagi stabil dan efisien. Tenaga pengajar manusia cepat atau lambat bisa digantikan dengan aplikasi atau robot yang dibekali dengan kecerdasan buatan, yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan pengajar yang lebih besar dan fleksibel. Yang kedua ada kasir. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh layanan finansial Cornerstone Capital Group, dalam 10 tahun ke depan,
robot dan teknologi diprediksi akan menggantikan 6 sampai 7,5 juta pekerja retail. Nomor yang ketiga, agen travel. Nah, untuk agen travel untuk berpergian ke dalam atau luar negeri bisa dengan mudah dilakukan. Bahkan untuk mencari paket wisata, semua bisa dilakukan dalam genggaman tangan. Hal itu menjadi ancaman bagi travel agen bila tidak cepat beralih ke ranah digital. Yang keempat, ada pekerja pabrik. Pekerjaan manual yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia juga akan terancam tergantikan oleh tenaga robot. Dunia industri kini sudah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi mesin sebagai tenaga untuk produksi. Dengan mulai diciptakannya inovasi mesin, pabrik untuk berbagai kebutuhan, bukan tidak mungkin eksistensi para buruh atau pekerja pabrik juga akan hilang di masa depan. Yang keempat, penerjemah. Salah satu penerapan teknologi kecerdasan buatan di dunia alibahasa adalah fitur dalam menerjemahkan bahasa. Kini sudah banyak orang yang menggunakan fitur penerjemah bahasa secara online yang sudah banyak diluncurkan. Hal ini berdampak pada pengguna jasa penerjemah yang tidak lagi membayar untuk jasa penerjemah, melainkan berpindah pada aplikasi online. Yang keenam atau yang terakhir, akuntan. Seiring dengan perkembangan teknologi, jenis pekerjaan ini akan semakin memperoleh kemudahan, terutama dengan lahirnya komputer dan perangkat lunak pengolah data keuangan. Produk teknologi ini kemudian akan mengambil tugas-tugas tradisional yang sebelumnya harus dikerjakan secara manual oleh para akuntan. Selanjutnya, dampak ekonomi digital secara umum. Mengingat perkembangan digital di segala aspek kehidupan, terutama ekonomi, tentu ada beberapa dampak yang bisa dirasakan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi. Dampak ekonomi bisa kita rasakan adalah transaksi yang lebih cepat, integrasi data, dan juga pemerataan ekonomi. Yang kedua, dampak pendidikan. Melalui digitalisasi semacam ini, akses pendidikan, informasi, dan bahan pelajaran jadi lebih mudah dan membuat peluang bisnis baru untuk pelatihan serta kursus online. Yang ketiga, sosial. Digitalisasi sosial jadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif. Dengan demikian, para pemilik usaha kecil bisa lebih melebarkan sayapnya. Dan yang terakhir, pemberdayaan SDM. Dampak satu ini terbukti dari para mitra driver Gojek dan Grab yang sebagian diantaranya adalah penyandang disabilitas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus ya. Oke, Anggra, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis pekerjaan ini, mana yang kamu sangat prihatin atau yang kamu menjadi fokusnya? Akuntan aja, Pak. Akuntan ya, oke, baik. Iya. Oke, kamu fokus ke akuntan ya, oke. Tapi kamu bukan akuntan, kenapa kamu tertarik dengan akuntan? Apa-apa sih, Pak? Oke, ya, oke, nggak apa-apa ya. Kamu fokus ke sini ya, akuntan. Bagaimana kemudian teknologi itu bisa menggantikan para akuntan. Dan akuntan itu harus bagaimana. Nah, begitu ya. Baik. Baik, Pak. Terima kasih karena ini kamu juga tidak dalam bentuk apa namanya PowerPoint ya, tidak dalam bentuk presentasi. Nah ini saya tidak maksimalkan nilainya, saya kasih kamu nilai begini aja, nanti kamu bisa perbaiki ya. Oke, lihat nilainya, Pak, terima sudah kasih, lihat Pak. ya, oke. Lihat, kalau ada pertanyaan bisa melalui chat room ya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan ditujukan kepada siapa, nanti saya sampaikan. Baik, Denny. Halo, Denny. Nah, Denny belum muncul. Kita lanjut lagi. Alif sudah. Linda sudah.
Ya, Ninda sudah ya. Rintan tadi sudah. Ya, Rintan belum. Ada Rintan, halo? Halo? Regina, ada Regina? Halo Regina. Ada ya. Australiana tadi ditunda ya. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ditujukan kepada siapa? Ya cukup. Ya, itu tadi 3 presenter kita ya yang semuanya cukup menarik. Ada Ninda ya. Tadi ada Alif. Nah, semuanya sudah fokus ke masing-masing satu masalah. Ada yang fokus kepada media sosial, jadi Anda terus mendalami itu media admin atau media sosial spesialis. Lalu ada video kreator ya. Lalu tadi juga ada yang fokus kepada pengembangan teknologi informasi di bidang akuntansi. Oke, baik. Nah, saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke tugas untuk presentasi berikutnya. Ya, bentar. Gimana itu ya? Saya out dulu. Untuk topik 3 ya. Jadi di topik 3 ini sekali lagi Anda membuat presentasi juga sama seperti tadi, lalu dipresentasikan di minggu depan. Nah, masing-masing topik saya akan memilihkan topiknya ya. Saya akan masuk ke e-book dulu. Ya, ini e-book kita, jumlah halamannya 198 dan semuanya berbahasa Cina ya. Tapi Anda tidak usah khawatir, kita cara membaca e-book yang berbahasa asing itu tidak semuanya dibaca ya. Kita ambil yang poin-poin pentingnya saja. Nah, e-book ini terkait dengan laporan perkembangan ekonomi digital pada tahun 2019 ya. Nah, di dalam e-book ini saya bagi-bagi dulu tugasnya, topiknya ya. Yang kita bahas adalah di chapter 1 ya, chapter 1. Nih, perhatikan nih, Anda catat bagiannya. Chapter 1 ya. Materinya di chapter 1 dulu, minggu depan kita beralih ke chapter atau bab berikutnya. Nah, yang pertama saya cek dulu nama-nama kamu yang ada di sini siapa saja ini. Dicatat ya, dicatat. Catat dulu. Saya beri kesempatan dulu. Ada siapa ini? Oh ya. Halo Andarias, adakah kamu Andarias? Halo Andarias. Kamu chat ya? Kamu susah suaranya di chatting aja. Oke, saya mulai dari Denny dulu. Denny, kamu ya, topiknya adalah ini. Blockchain technology. Denny, ya, catat ya. Denny, kamu tulis di chatting. Halo Denny, kamu dengar saya? Kamu tulis di chat room. Ya. Kamu tulis di chat room. Topiknya kamu adalah blockchain. Tulis ini. Tulis blockchain teknologi. Di chat room kamu tulis. Biar tidak lupa nanti. Nanti chat roomnya saya simpan. Ya. Nah, ini blockchain teknologi. Oke. Halo Denny, kamu tulis di chat room. Ya. Blockchain
Denny blockchain, tulis di blockchain ya, di chatroom ya. Oke, kemudian Andarias, kamu tulis di chatroom main komponen utama dari digital economy. Topik bagian kamu yang harus kamu presentasikan minggu depan. Ya, Andarias, Denny kamu tulis di chatroom blockchain ya, supaya bisa ke ya. Andarias juga kamu tulis ini ini nih yang kedua nih, main components of the digital economy ya, komponen utama dari digital economy ya, materi yang kamu akan presentasikan minggu depan. Oke, kemudian tulis di chatroom ya. Kemudian Ninda tadi itu fokus kepada video kreator ya. Video kreator kamu tulis di chatroom Ninda, yang terkait dengan video kreator itu adalah ini yang sedikit terkait mungkin ya. Yang kedua, 3D printing. 3-dimensional printing ya, untuk Ninda tugasnya minggu depan. Kemudian berikutnya tadi ada siapa tadi? Alif terkait dengan medsos ya. Terkait dengan medsos, kamu pilih saja terkait dengan medsos itu apa ya. Nah, ini yang F ya. Recent evolution e-commerce. Ya, Pak. Siap. Ya, jadi terkait dengan digital marketing atau e-commerce ya. Lalu tadi siapa lagi yang sudah maju tadi itu? Ninda, Alif. Yang terakhir tadi siapa yang maju tadi? Anggra ya? Anggra, Pak. Oh, Anggra ya. Anggra tadi kamu tertarik dengan akunting ya? Oke, kalau kamu tertarik dengan akunting, coba kamu mana ini? Nah, ini mungkin yang G ya, yang G ini, the rise of technology companies in the global business. Jadi, bagaimana penggunaan ya, di perusahaan-perusahaan, penggunaan teknologi informasi di perusahaan-perusahaan ya, khususnya di akuntansi ya. Oke, kemudian berikutnya Anda catat di chatroom ya, chatroomnya saya simpan, saya save nanti. Kemudian ada Abdul Aziz. Halo Abdul Aziz. Abdul Aziz, kamu jatahnya yang di atas, jangan yang di atas, yang ini aja. Internet of Things ya, IoT ya, Internet of Things. Abdul Aziz, lalu Abdul Mukton, kamu yang pertama ini, evolusi of digital economic. Evolusi of digital economic, Alif tadi sudah ya. Andaria sudah, Anggra sudah. Rena, kamu tadi materinya apa ya Rena itu ya? Dah, Rena 5G, ya Rena 5G, jaringan 5G. Oke. Lalu kemudian Farhan, kamu bahas masalah automation atau robotik, ya robotik. Lalu Frederick, Jerry, kamu bahas mengenai artificial intelligence dan data analisis, ya analitik data. Juga Mela, kamu juga data analitik, ya Mela data analitik. Mela Putri, kamu data analitik. Ditulis di chatroom. Kemudian Nurudin,
kamu bahas Ya, Pak. mengenai tren in cognitivity, ya. Tren ya di poin bagian 1 tren. Kemudian Ninda sudah, Mila kamu bahas mengenai cloud computing. Ya, Ninda membahas mengenai cloud computing. Lalu Rohmat, kamu jatahmu adalah connectivity gaps, ya. Jadi ketimpangan konektif di antara beberapa negara. Nah, kalau bisa sih di Indonesia ya. Di berbagai wilayah di Indonesia itu ketimpangan internet itu bagaimana di Indonesia ya. Oke. Lalu siapa lagi? Nurul, ketua kelas. Ketua kelas saya kasih bebas mau pilih apa saja di antara chapter 1 ini ya. Ketua kelas Nurul, silakan kamu pilih ya. Lalu Regina. Baik, Pak. Regina kamu pilih kamu jatahmu adalah e-commerce ya. Regina e-commerce. Lalu Ricky itu senangnya Ricky itu adalah kamu pilih 3D sama dengan si Ninda tadi ya. 3 dimensi printing Ricky ya. Jadi bagaimana peluang usaha yang bisa kita ambil dari teknologi cetak 3 dimensi ini ya, itu Ricky. Lalu Rintan sudah ya. Yeti saya beri kamu kebebasan mengambil topik yang ada di chapter 1 ini ya. Oke. Nah, silakan saudara sekalian ya. Silakan kamu tulis di chat sebelum kita akhiri kuliah kita ini. Semua sudah dapat ya kalau tidak salah. Ada yang belum? Ya. Yang belum nanti silakan pilih sendiri di chapter 1 ini. Ya. Rintan belum, Pak. Rintan tadi sudah. Oh, Rintan kan akunting tadi toh. Rintan tadi e-commerce kalau nggak salah ya, e-commerce ya. Oh, Anggra tadi ya, Rintan yang belum ya. Oke. Rintan kamu saya beri kebebasan memilih ya. Kamu memilih salah satu topik poin yang ada di chapter 1 ini. Oke. Begitu begitu kuliah kita hari ini terkait dengan perkembangan teknologi di dalam ekonomi digital. Nah, ini menarik ya. Jadi semua harus fokus. Nanti kalau tadi sudah ada yang fokus, ada Alif ya. Nanti Alif sebagai admin media sosial, lalu ada Ninda sebagai video kreator dan seterusnya. Baiklah, saya tutup ini. Yang lain silakan dilengkapi untuk tugas presentasi 2, nanti bisa ditampilkan nanti di minggu depan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan tidak? Halo? Tidak, Pak. Ya, tidak cukup ya sampai di sini ya. Iya, Anda Pak. sudah presensi semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah presensi, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada Senin minggu depan ya, dan kemungkinan kita akan menggunakan MS Teams karena Zoom-nya ini kalau tidak diperpanjang oleh fakultas maka tidak bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan hanya 40 menit atau 40 menit ya. Dan kemudian insya Allah nanti minggu depan saya diingatkan ketua kelas Nurul, kita sebagian bisa di kampus ya, offline di kampus. Iya, Pak. Seperti biasanya. Baik, Pak. Diingatkan sehari sebelumnya ya. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih saudara sekalian atas perhatian kamu semua pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kuliah kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.